ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah yang melihat video ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya serta istiqomah dan barokah. Setelah kita lihat video yang mana Pak Saiful Karim namanya ya, kalau tidak salah, Pak Saiful ini mengatakan bahwa Allah juga di dalam Al-Quran mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Tergantung kita mau ini diri kita dijadikan surga boleh, mau dijadikan neraka juga boleh. Itu. Terus sampai dia mengatakan bahwa banyak penceramah, pendai-pendai mereka mengatakan bahwa mengajak ke surga dan juga mereka menginformasikan jangan sampai masuk ke neraka. Padahal mereka juga nggak pernah masuk surga dan juga ke neraka, kata dia. Ingat Pak, itu surga dan neraka itu wajib kita yakini. Wajib kita imani. Mau itu bisa dimengerti menurut logika akal manusia atau tidak, tapi tetap wajib diyakini. Kenapa? Karena itu yang mengatakan adanya Al-Quran, adanya itu apa tuh surga dan neraka, itu adalah Nabi Muhammad. Lewat mana? Yaitu Al-Quranul Karim. Jadi di Al-Quran juga surga dan neraka jelas ada. Seperti itulah. Jadi, dan ingat, walaupun itu surga dan juga neraka tidak atau misalkan belum kita ketahui, tetap wajib diyakini di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang ada itu tidak mesti harus kelihatan. Yang ada tidak harus mesti terlihat. Yang ada itu mungkin terlihat dan juga bisa terlihat. Artinya yang ada itu bisa dilihat atau mungkin terlihat. Contoh, yang ada terlihat seperti kita, ada dan juga terlihat. Ada benda, tapi tidak terlihat, hanya mungkin bisa dilihat. Tidak kalau terlihat mas seperti sekarang itu surga dan neraka, tapi mungkin oleh kita dilihat. Kapan? Nanti waktunya. Jadi yang ada itu tidak mesti harus terlihat, tapi mungkin terlihat juga boleh disebut ada. Seperti mana? Anda, di dalam ruh Anda, wahai Pak Saiful, mempunyai di dalam badan Anda, di dalam jiwa raga Anda, pasti Anda meyakini adanya ruh. Akan tetapi, Anda mengatakan di dalam badan saya ada ruh, tapi pernah gak ente melihat ruh? Pernah gak Pak Saiful melihat ruh? Kan mungkin tidak pernah. Kenapa? Karena ruh urusan Allah. Kulir ruhu min amri rabbi. Tapi kita meyakini, oh berarti yakin yang ada itu tidak mesti harus terlihat. Kita meyakini adanya ruh. Tapi kita belum tahu itu ruh bagaimana bentuknya. Tapi yakin kita meyakini. Kenapa? Karena kalau kita misalkan di dalam badan kita tidak ada ruh, niscaya kita akan mati. Nah, surga juga sama. Surga tidak terlihat, tapi wajib diyakini. Kenapa? Karena ini surga mungkin bisa dilihat. Jadi yang ada itu tidak mesti harus terlihat terus, akan tetapi mungkin terlihat juga bisa. Itu namanya ada. Atau kalau bahasa tauhid, wujud. Nah, ini surga dan neraka, walaupun kita belum pernah ke sana, tapi kita harus meyakini. Kenapa? Informasi valid dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Yakin, sahih. Dan kalau pakai ilmu logika pun, insya Allah itu akan dikupas di dalam ilmu-ilmu tauhid. Yang saya akan bahas di sini mengenang, yaitu daripada perkataan Pak Saiful, yang mana beliau katakan, yaitu surga itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran ada di dalam diri kita. Tergantung kita mau jadikan surga, mau dijadikan neraka, ternyata ada di dalam diri kita. Sampai-sampai dia rela katakan itu. Kenapa? Dia mengatakan bahwa di Al-Quran juga ada. Mana? Yaitu kata dia, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Jadi ayatnya itu. Padahal Pak Saiful, ayat itu bukan
informasikan kepada kita bahwa surga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Bukan. Ente harus tahu tentang ilmu tafsir. Dan kalau baca Al-Quran, harus teliti. Ini lagi menceritakan apa Allah itu. Harus ketika membaca Al-Quran ke sini, yang sebelumnya kita harus tahu dulu ini lagi menceritakan apa. Jadi ente kalau membaca Al-Quran atau ente kalau mau ceramah, kalau misalkan mau ngasih informasi kepada orang, usahakan kalau masalah ilmu agama, ente pelajari dari kitab yang mana dibukanya dari kanan dulu. Jangan sampai suka membaca dari kitab yang dibacanya dari kiri dulu. Artinya, usahakan baca kitab yaitu yang berbahasa Arab dari kanan ke kiri. Bukan terjemah yang dari kiri ke kanan. Paham sampai di sini? Ini ayat fa'amal ladina syaku papinari lahum piha zafiru wa syahik. Pak Saiful, ini Allah lagi menginformasikan kepada kita bahwa sebelum ayat ini Allah nyatakan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Pada saat hari nanti setelah manusia dikumpulkan di alam mahsyar, maka la takallamu nafsun illa bi'idnih, tidak ada satupun makhluk Allah yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah. Nah, pada saat manusia dikumpulkan seperti itu, Allah nyatakan, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu, manusia yang syaqiyun, manusia yang celaka. Yang kedua, manusia sa'idun, yang bahagia. Yang akhirnya nanti yang bahagia, endingnya masuk surga. Nah, baru fa'amal ladina syaqu. Adapun orang yang celaka, itu papinar, mereka masuk neraka. Lahum, untuk mereka yang celaka, pihak di dalam neraka tersebut, zafirun al sautu ay sautun sadidun. Mereka saking bingungnya, saking dahsyatnya di mana di neraka, sampai-sampai mereka di neraka berbagai rupa-rupa manusia. Orang yang celaka dimasukkan ke neraka karena dahsyatnya api neraka membingungkan pikiran manusia, sampai-sampai di neraka berbagai macam manusia. Ada yang manusia zafir, menjerit kepada Allah sampai dengan suara yang dahsyat. Ada juga wasahik. Ada juga saking lemesnya dia sampai-sampai mengeluarkan suara yang lemah. Kenapa lemah? Karena banyaknya suara yang dikeluarkan. Seperti itulah. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa nanti di yaumul qiyamah manusia akan terbagi menjadi dua. Satu, dia orang manusia yang masuk ke neraka. Yang kedua, manusia yang masuk ke surga endingnya. Oh, misal kan ini terusannya kholidina fiha madamati samawatu wal ardu. Orang yang celaka dia akan masuk neraka selama-lamanya, madamati samawatu wal ardu, selama ini langit dan bumi berdiri. Oh, kan ini selama, sedangkan langit dan bumi juga akan dilipat oleh Allah dalam ayat yang lain. Artinya, ini langit dan bumi juga akan hancur nantinya. Ingat, bahasa madamati samawatu wal ardu itu Allah nyatakan di sana bukan untuk membatasi bahwa manusia yang celaka dimasukkan ke api neraka sampai-sampai selama ini langit dan bumi masih ada. Itu orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak bertauhid, dia masuk neraka selama ini bumi masih ada. Berarti gimana kalau buminya sudah dilipat oleh Allah, sudah dihancurkan? Apakah orang kafir atau orang-orang celaka bisa diambil dari nerakanya? Oh, tidak. Jadi ini madamati samawati wal ardu kelihatannya seakan-akan muqayyad, akan tetapi mutlak. Makanya mungkin disebut ini adalah bisa disebut daimah mutlaqoh kalau di dalam kitab Syamsiah. Antum Pak Saiful
Pernah ngaji gak kitab Syamsiah? Daimah mutlakoh mungkin ini bahasanya itu. Yang mana nantinya itu jihadnya jihad daiman atau di dalam hukumnya dawaman wa daimuman. Dawaman wa daimumian gitu. Sehingga artinya nantinya manusia orang-orang celaka dimasukkan ke api neraka itu selama-lamanya, madamat samawati wal ardu, itu selama-lamanya. Berarti seakan-akan dikoyid akan tetapi mutlak. Satu, atau salah satu ulama lagi mengatakan, bahkan di dalam kitab Tafsir Al-Kabir Imam Fakhrur Razi itu lebih detail. Silakan Anda baca kitab Tafsir Al-Imam Kabir, Tafsir Al-Imam Fakhrur Razi, Tafsir Al-Kabir, mengenai daripada ayat ini. Ulama jumhur mereka mengatakan bahwa samawat dan ard itu yang dimaksud bukan langit bumi yang ada di dunia sekarang, akan tetapi yang dimaksud samawat dan ard itu adalah samawat dan ardi, yang dimaksud adalah samawat ardi akhirat, yang nanti di akhirat nanti. Bukan langit dan bumi yang ada sekarang diinjak oleh kita, bukan. Tapi yang dimaksud langit dan bumi yang nanti. Yang ini dilipat, ini disimpan, dihancurkan oleh Allah, diganti lagi dengan ayat, dalih ayat mana? Allah nyatakan di dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat ila akhirih. Jadi jelas salah fatal kalau misalkan Pak Saiful mengatakan bahwa dunia, bahwa neraka dan surga itu ada di dalam diri kita. Bukan. Allah nyatakan bahwa langit dan bumi itu adalah ada dan perlu dicatat. Langit dan bumi itu lebarnya saking dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat arduha as-samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah nyatakan di dalam Al-Quran apa? Jannatin arduha as-samawat wal ard. Surga itu lebarnya seperti langit, 7 lapis langit. Disambungkan lebarnya seperti 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi ke bawah. Ketika dibeberkan, dilebarkan, nah itu surga seperti itu. Nah, di dalam ayat ini bukan menyatakan bahwa surga itu luasnya seperti seluas langit dan bumi, semuanya dibukakan, bukan. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Langit tujuannya itu sama, diluaskan, dipanjangkan, bumi 7 dipanjangkan. Nah, itu surga seperti itu panjangnya, lebarnya seperti itu. Nah, di dalam ayat ini bukan Allah membatas surga itu seperti lebarnya seperti 7 langit, 7 bumi, bukan. Tetapi ini adalah menyamakan Allah kepada makhluk Allah, langit dan bumi, yang emang menurut logika manusia, langit dan bumi lah yang kelihatan oleh kita sekarang makhluk Allah yang paling besar. Padahal selain bumi dan langit juga masih banyak makhluk Allah yang lebih besar. Hanya saja kalau Allah mencontohkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita kepada benda yang tidak terlihat oleh mata kita, sulit dicerna. Makanya Allah kasih informasi kepada kita bahwa surga itu tidak terlihat oleh mata kita, tapi dikasih tanda oleh Allah bahwa itu surga luasnya seperti langit dan bumi. Bukan berarti surga luasnya seperti itu dibatas, bukan, tapi lebih daripada itu. Loh, kenapa Allah menyamakan itu langit, surga seperti langit dan bumi? Karena menurut pandangan kita, langit dan bumi lah yang kelihatan besar. Kalau seandainya masih ada makhluk Allah yang kelihatan lebih besar dari langit dan bumi, mungkin Allah menyamakan surga bukan dengan langit dan bumi.
Tapi karena manusia terbatas, logika manusia terbatas. Manusia itu bisa meyakini bahwa yang kelihatan luas seperti ini adalah cuma langit dan bumi. Makanya Allah nyatakan hampir sama ini surga, luasnya seperti langit dan bumi. Padahal di dalam fakta di lapangan, surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Seperti itu. Jadi adanya madamatis samawati wal ard, bahkan di dalam tafsir Imam Fakhrul Razi, Pak Saiful, ini dikatakan ini masuk nantinya seperti qadiyah syartiyah mutasilah. Qadiyah syartiyah mutasilah. Itu. Nanti kalau saya bahas di sini, Anda Pak Saiful tahu gak ilmu mantik? Yang mana nantinya kalau misalkan di isbat muqaddam, maka pasti nantinya isbat tali. Raf'ul tali nantinya akan raf'ul muqaddam. Tidak bisa kalau di dalam qadiyah syartiyah mutasilah luzumiyah, ketika diisbatkan tali tidak bisa otomatis isbat muqaddam. Begitupun sebaliknya, ketika dinafikan muqaddam tidak bisa otomatis natijah nafi tali. Cukup itu. Jadi sekali lagi saya mohon, kalau mau mentafsirkan Al-Quran jangan sembarangan pakai tafsir logika Anda sendiri. Pakai ilmu tafsir, pakai yang jernih, ikuti salafun soleh, fatabi'is solihah mimman salafa, wajani bil bid'ata mimman khalafa. Anda seakan-akan mengatakan bahwa orang-orang itu salah. Kenapa? Karena Anda meyakini bahwa kata Anda orang-orang penceramah banyak mengajak ke surga dan juga supaya menjauh dari neraka, dia juga nggak pernah ke surga ke neraka. Seakan-akan itu berarti seakan-akan Anda menyalahkan kepada orang lain dengan argumen Anda yang sudah saya patahkan tadi lewat surat Hud. Padahal ternyata Anda sendiri yang kelibet, yang kebelinger. Makanya jelas, mungkin ini yang disebut kamuzayyibin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.